Nah ini, kalau A kurang dari 0, maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Tapi kalau A-nya lebih besar dari 0, maka kurvanya terbuka ke atas. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita cari titik potongnya dengan sumbu X ini. Kalau cari titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0, maka gimana? Min X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0. Artinya kamu harus cari apa? Cari akar. Kamu harus cari akar. Sebentar. Aduh, ini slide-nya. Loh, kok. Nah, oke ya, karena A-nya bernilai negatif, maka grafiknya ini kok terbuka ke bawah. Nah, sekarang kita cari titik potongnya. Berarti min X kuadrat min 2X tambah 3 sama dengan 0. Ini kita cari ini biasa ya. Cari akar seperti biasa, kemudian didapat X-nya sama dengan min 3 atau X-nya sama dengan 1. Nah, kita lihat. Berarti kan ini begini artinya. Artinya begini. Ketika X-nya min 3, ya Y-nya 0. Kan gitu kan? Begitu juga dengan X-nya 1, Y-nya 0. Berarti ini titiknya gimana? Berarti titiknya min 3, 0, yang satu apalagi 1,0. 1,0. Oke, kita lihat. Yang mana ada grafiknya melalui min 3,0 dan 1,0. Iya, min 3,0 ini dan 1,0, gitu kan? Berarti jawabannya A. Oke, ini A ini. Oke. Nah, bentuk pangkat. Ketika kamu lihat, ini kan ada pangkatnya min 1 ini. Ada pangkatnya min 1. Sudah pernah ajarin, kamu kalau ketemu pangkat min 1 ini, kamu langsung balikkan lagi. Berarti 1/8-nya itu di atas. 1/8 A pangkat 3/2. Kemudian B pangkat min 4/3 per setengah A pangkat min setengah, kemudian B pangkat 2/3. Ya, berarti kalau pangkat min 1 udah, berarti ini hilang, langsung pangkat 1. Ya udah, kamu ini seperti biasa. Berarti 1/8 bagi setengah. 1/8 bagi setengah berarti artinya gimana? 1/8 kali 2/1 kan gitu ya. Berarti 1/4. 1/4. Kemudian ini A pangkat 3/2. A pangkat 3/2 bagi kan artinya kurang
dikurang A pangkat min setengah. 3 berarti pangkatnya ini kita operasikan. 3/2 dikurang min setengah. Berarti 3/2 tambah setengah kan gitu. Berarti 4/2 dong. Berarti jadi A kuadrat dong. Ya. Berarti ini A kuadrat. Kemudian yang B. B min 4/3 dikurang 2/3. Berarti min 6/3 atau min 2. Berarti kamu taruh di bawah dong B-nya. Berarti B kuadrat. Nah, gitu dia. Berarti gimana nih? Berarti A kuadrat per 4B kuadrat. A kuadrat per 4B kuadrat. Nah, ini yang D. Oke ya? Saya? Oke. Nah, ini prosesnya. Nah, sekarang gimana kalau kamu disuruh cari inverse dari suatu fungsi? Nah, saya mau kasih kamu ini istilahnya hintnya, cara cepatnya. Jadi kalau misalnya kamu, misalnya ada fungsi fx sama dengan ax plus b, cx plus d ya. Kan sama nih dengan soal nih, 4x min 1, 3x plus 5. Nah, kamu langsung pakai ini. Inverse-nya itu ialah min dx plus b per cx min a. Ya, ini kan d dari sini, jadi pindah ke sini jadi dx. Berarti min dx plus b, ini kan d-nya sini kan, berarti 5x min dx plus b, berarti ini min 5x kan gitu ya. Min 5x plus b. B-nya berapa di sini? Min 1. Min dx plus b. Kemudian cx min a. Cx per A-nya berapa situ? 4. Nah, udah. Berarti langsung dapat inverse-nya. Min dx plus b per cx min a. Berarti jawabannya yang mana nih? Ya, jadi ingat aja nih ya. Jadi ingat, kalau misalnya kamu disuruh ada fx, fungsi inverse-nya begini. Ini berarti ini. Kalau ada fungsi inverse-nya begini, maaf. Kalau ada fungsinya seperti ini dan kamu disuruh cari fungsi inverse-nya, pakai langsung ini. Nih. Jadi min dx plus b per cx min a. Ya, sejajar nih dia nih, ke atas nih. Min dx plus b per cx min a. Ya, jadi nggak usah kan kalau ngerjain biasanya kan kamu harus ubah dulu ke y, lalu cari y-nya segala macam. Nah, ini udah langsung aja ke sini. Ya, ini langsung ke sini. Oke ya? Sip. Oh ya, saya yakin sih itu kayaknya tuh bakal keluar di UN, jadi berguna banget kalau kamu hafalin itu. Ya. Oke, nah sekarang kita belajar limit. Saya yakin teman-teman udah belajar limit semuanya ya. Nah, kalau ketemu seperti ini, ayo, apa cara yang harus kamu lakukan? Saya kalau nggak salah di angkatan 5 udah pernah saya ajarin, kamu kalau ngerjain limit itu pertama kamu pakai substitusi dulu. Ya, pertama kamu pakai substitusikan dulu. Ini kan x menuju 4. Kamu harus substitusi dulu. Substitusi lah namanya. Substitusi dulu. Bentuknya itu nggak boleh sama dengan 0/0.
Kalau ketika kamu substitusi 4-nya ini, kamu dapat 0/0, berarti itu bukan jawabannya. Berarti kamu harus cari cara kedua. Yaitu apa? Pemfaktoran. Faktor lah ya, saya bilang ya. Faktor. Tapi kalau misalnya ini cara ketiga ini, kalau misalnya kamu ketemu bentuk akar, kamu bisa pakai dirasionalkan. Oke. Nah, sekarang ini karena kita ketemunya ini per ini, kita pertama pakai cara pertama dulu, substitusi. Bentuknya 0/0 enggak gitu ya. Berarti kita 4 ini kan limit x menuju 4. Berarti kita ganti x-nya dengan 4. Berarti 4 kuadrat 16. 16 kurang 16 0. Per x-nya 4. 4 kurang 4 0. Oh, bentuknya 0/0. Berarti kamu nggak boleh ini. Ini bukan jawabannya. Berarti apa? Kamu harus pakai cara kedua, yaitu faktor. Kamu faktorkan ini. Faktorisasi. X kuadrat min 16 itu berapa kali berapa sih? Dan ada hubungannya dengan pecahan yang di bawah dengan x min 4. Ayo, coba. X kuadrat min 16. Kamu kalau faktorin berapa? Kalau x kuadrat min 16 sama dengan 0, kamu harus faktorin itu jadi berapa? Ayo, ada yang tahu? X kuadrat min 16. Ayo teman-teman. X min 4, X plus 4 kan gitu kan? X min 4 kali X plus 4 per, ini di bawahnya X min 4 kan gitu. Ternyata ada yang sama, berarti kamu coret. Sisanya berarti limit X menuju 4 dari X tambah 4 kan gitu. Ya udah, berarti kamu ganti X-nya dengan 4. Berarti jadi 8. Yang B. Ya. Oke, bisa ya? Sip. Yuk, kita lanjut. Oke, sekarang ini. Hasil limit X menuju 4 dari X min 4 per akar X min 2. Nah, ini kamu pakai metode yang mana ini? Pakai metode yang mana ini? Substitusi, faktor, atau rasionalkan? Kata Mbak Susi, rasionalkan. Kalau kata saya, ini bisa difaktorkan. Kalau saya buat X min 4-nya ini dari akar X min 2 dikali akar X tambah 2. Sama nggak dengan X min 4? Ayo, saya mau tanya. Sama nggak ini dengan X min 4? Ini akar X min 2 dikali akar X tambah 2 sama dengan X min 4. Sama. Kamu kalikan aja akar X kali akar X kan X. Kan gitu ya. Ini kan sekawan. Berarti tengahnya habis. Artinya kamu nggak punya koefisien B. Lalu ini min 2 kali 2, min 4. Sama dong ya dengan X min 4. Lalu depannya ada akar X min 2. Ya udah, berarti kamu coret ini. Jadi gini, jadi tujuannya kita menghilangkan pembuat 0. Kita hilangkan pembuat 0 supaya jangan ada pembuat 0. Ini kan pembuat 0-nya kan ada di sini nih.
si akar X min 2. Akar X min 2 kan kamu kalau substitusi kan bakal jadi 0. Kita harus hilangkan si pembuat 0 ini, gitu sih intinya. Oke, berarti ini jawabannya berarti apa? Berarti tinggal limit X menuju 4 dari akar X tambah 2. Berarti kita ganti ini X ini dengan 4 ya. Berarti akar 4, 2. 2 tambah 2, 4. Berarti jawabannya B. Paham ya? Oke, kita lanjut. Sip. Yang udah belajar turunan, masih ingat nggak soal ini? Saya tanya dulu. Turunan dari X kuadrat itu jadi berapa? Turunan itu artinya hasil turunannya pangkatnya berkurang 1 kan gitu ya. Pangkatnya jadi koefisien. Berarti turunan dari X kuadrat berapa? Berarti F aksen X, kita kalau mau bilang turunan F aksen ya, yaitu 2X. Jadi gini turunan ini ya, misal Fx ini sama dengan X pangkat N ya, maka F aksen X atau turunan dari fungsi X itu jadi N-nya ini pindah ke depan jadi koefisien, maka N dikali X lalu pangkatnya kurang 1, N kurang 1. Iya, hampir sama dengan L Hospital. L Hospital itu sebenarnya kan rumus dasar turunan, yaitu dari sini. Berarti kalau misalnya turunan dari 4X pangkat 3, siapa yang tahu? Turunan dari 4X pangkat 3. Ini jangan lupa ya, ini jangan lupa. Saya tanya, turunan dari 4X pangkat 3. Ayo, ini tinggal ikutin aja ini. Berarti 3-nya pindah ke depan. Berarti 3 kali 4, 12. Kemudian pangkatnya kurang 1, kan gitu. 12X kuadrat. Oke. Selesai. Oke. Nah, sekarang gimana kalau di dalam ini? Sekarang bentuknya seperti ini. Sama aja. Berarti ini gimana? Berarti 3-nya kita pindah ke depan. 3-nya kita pindah ke depan. Dikali X kuadrat tambah 4X. Pangkat berapa? Pangkat 2. Nah, dikali sama turunan yang ini, yang di dalam kurung. Turunan dalam kurung berapa? Turunan yang dalam kurung berapa ini? Kan yang dalam kurung di X kuadrat tambah 4X. Berarti turunannya berapa? 1 turunan X kuadrat. Berapa turunan X kuadrat? Turunan dari X kuadrat berapa? Duanya pindah ke depan, berarti 2X. Kan gitu. Turunan dari 4X berapa? Kalau turunan dari 4X, X-nya hilang, iya, tambah 4. Berarti inilah hasil turunannya. 3 kali X kuadrat tambah 4X dikuadratkan kali 2X tambah 4.
Nah, bisa juga 3-nya ini kamu kalikan ke sini, ke 2x tambah 4. Berarti jadi 6x tambah 12. Itu jawabannya yang mana? Berarti x kuadrat tambah 4x kuadrat kali 6x tambah 12. Yang C. Bisa ya? Saya kasih soal lagi ya. Saya kasih lagi soal tentang turunan ini. Misal, fx sama dengan berarti fx-nya berapa? Nah ini, setengah x pangkat 4 turunannya berapa? Ya, 4-nya pindah ke depan kan gitu ya. Berarti 4 dikali setengah dikali x pangkat 4 kurang 1. 3. Berarti 2x pangkat 3 kan gitu. Sekarang kalau fungsi. Nah, berarti f aksen x-nya berapa? Hmm, 3x pangkat 3 tambah 2x dipangkatkan 3. Dan tahu? Sama cara kayak tadi. Pangkatnya taruh dulu ke depan, gitu kan? Pangkatnya kita taruh ke depan. Lalu pangkatnya kan kurang 1 tuh. Jadi ini tambah 2x. Berarti pangkatnya jadi 2 kan gitu. Dikali turunan yang di dalamnya, turunan dalam kurung. Ayo, turunannya jadi berapa nih? Turunan dari 3x pangkat 3 jadi berapa, ayo? Turunan dari 3x pangkat 3 sama pangkatnya taruh ke depan. Berarti 3 kali 3 kan gitu ya? Itu jadi 9x kuadrat. Lalu turunan dari 2x. Turunan dari 2x. 2. Sudah, inilah turunannya. Nanti kalau kamu kalikan 3 ke dalam bisa. Kalikan 3 ke dalam bisa. Berarti nanti ini 3x pangkat 3 tambah 2x dikuadratkan. Nah, 3-nya ini kita kalikan ke sini. Bisa. Berarti jadi 27x kuadrat tambah 3 kali 2, 6. Gimana? Bisa ya turunan fungsinya ya? Bisa ya? Saya kasih lagi contoh ya, kalau enggak ya. Ya, contoh lagi ya. Coba nih. Misal fx 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 5x dipangkatkan 4 misalnya. Ayo, berapakah fx-nya? Ayo teman-teman, yuk coba yuk.
Ayo. Pangkatnya 4 kan, taruh ke depan, kan gitu. Mana? Dia dapat? Iya, latihan sih. Cari turunannya. Ayo sama-sama kita kerjain. Berarti ini 4 kali 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 5x pangkatnya 3 akan turun 1 dikali turunan dalamnya. Berapa nih? Jadi 6x kuadrat tambah 6x tambah 5. Udah deh. Selesai. Gitu ya? Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, sekarang bagaimana kita menentukan luas daerah yang diarsir dalam bentuk integral? Kita lihat, ini kan diarsirkan dia dari 0 sampai 4. Kemudian antara garis ini. Nah ini kan x-nya untuk ini kan jelas ini x sama dengan 4. Nah, kita harus cari garis ini nih. Berapa garis ini? Cara mencarinya seperti biasa. Kalau kita cari garis di waktu kita kerjain program linear kemarin. Berapa? 12 ini kita kalikan ke sumbu x, kan gitu. Berarti 12x kali min 4y sama dengan min 4 8, kan gitu ya. Terus kita sederhanakan, sama-sama bagi 4. Berarti jadi 3x min y sama dengan min 48 bagi 4 min 12. Maka persamaan garis y nya jadi berapa? 3x tambah 12. Kan gitu? Iya. Maka integralnya itu min 48 karena 12 kali min 4. Ya, kita udah pernah belajar cari garis waktu kita kerjain program linear kemarin. Cara cepat untuk mencari garis, persamaan garisnya. Tinggal kalikan, ini kan 12 ini kan ada di titik y, ada di sumbu y. Berarti 12 kali ininya, lawannya. 12x kali min 4 ke atas y sama dengan
12 kali 4 itulah min 48. Gitu. Yaudah, tinggal kita sederhanakan. Berarti garis Y itu sama dengan 3x tambah 12. Berarti integralnya gimana? Berarti integral 0 sampai 4. Kenapa 0 sampai 4? Karena ini lihat nih, garisnya ini dari 0 sampai 4. Integral 0 sampai 4 kali 3x tambah 12. Sumbu Y dibalik menjadi sumbu X. Iya, untuk mencari persamaan garis. Itu cara cepatnya ya. Cara cepat untuk mencari persamaan garis. Kan kamu ini kan nggak tahu ini kan. Ini persamaan garis apa? Sedangkan kamu kan kalau mau menghitung luas daerah menggunakan integral kan kamu harus tahu persamaan garisnya. Nah, sebenarnya untuk cari persamaan garis kamu cari dulu gradiennya. Nah, kan lama kan gitu kan? Makanya udah kamu carinya nanti 12 ini kan letaknya di sumbu Y, kamu kalikan dengan sumbu X, berarti jadi 12X. Nah gitu. Ini kan min 4 ini, berarti min 4 kan ada di sumbu X, kamu kalikan dengan di sumbu Y, berarti jadi min 4Y gitu. Oke ya? Berarti ini 3X tambah 12, berarti integral 3X tambah 12 dx, berarti yang B. Min 4Y, ini titik ini min 4. Min 4-nya kan ada di sumbu X. Kamu kalikan dengan sumbu Y. Kan kebalikan. Min 4Y. Ini 12X. Gitu. Min 4Y, 12X. Seberangnya aja. 12 ini kan ada di sumbu Y. Kamu kalikan dengan sumbu X. Dari kebalikannya. Berarti 12X. Min 4 ini kan ada di sumbu X. Kamu kalikan dengan ke sumbu Y, berarti min 4Y gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut ya. Oke. Sebentar. Kenapa sih ini? Oke deh, kita sini dulu. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 12. Disajikan pada tabel berikut. Nah, ini data berkelompok. Ini data nilai ulangan 50 sampai 59. Ini nilai ulangan, ini frekuensinya. Artinya berapa banyak siswa yang dapat nilai di rentang segini. Di interval seperti ini. Nah, kamu disuruh cari rataan hitungnya. Bagaimana kita mencari rata-rata tapi data kelompok? Ya. Ayo kita lihat.
Nah, ini dia rumusnya. Ini X bar ini kita baca X bar, artinya rata-rata. Jumlah dari FI, F ini frekuensi dikali XI, X ini data tengah, per berapa jumlah semua frekuensinya. Oke, kita kerjain ya. Data ini kan datanya kita tulis lagi. Jadi kamu kalau ketemu data berkelompok, kamu buat tabel seperti ini. Datanya ini ya, kamu tulis lagi datanya, kemudian data tengahnya. Artinya di antara 50 sampai 59, data tengah-tengahnya ini berapa sih? Ini 50 sampai 59 kan ada 10 data. Kalau di 10 data ini yang tengahnya itu kan, kamu kalau punya 10 data kan di tengah-tengahnya itu kan data ke 5,5 kan gitu. Ya enggak? Kamu kalau rentangkan jari kamu di 10, kan yang tengah itu kan antara 5,5, antara data ke-5 dan data ke-6 kan gitu. Berarti mediannya itu, nilai tengahnya itu 5,5 kan gitu. Berarti kalau antara 50 sampai 59 ya tambahkan aja 5,5. Berarti jadi 55,5. Dan begitu juga seterusnya. Berarti 65,5. Berarti 75,5, 85,5, 95,5. Inilah data tengahnya. Kemudian kamu butuh apa lagi? Frekuensinya. Frekuensinya dari soal ya. Nih soal. Dari soal. Kamu udah tahu itu. Nah, diminta apa? FI kali XI. Artinya FI ini kamu kalikan dengan ini. Nah, berarti 55,5 kali 2 segini. 65,5 kali 14 segini. 75,5 kali 8 segini dan seterusnya. Dan kamu total semua berapa? Karena ini minta ini kan sum ya. Ini artinya ini jumlah. Nah, tadi kamu jumlah semua FI kali XI-nya. FI kali XI-nya kamu jumlah semua. Kemudian apa lagi yang minta dijumlah? Frekuensinya kamu jumlah. Artinya berapa banyak orang, berapa banyak siswa kan gitu. 40 orang. Ya udah, berarti 3100 dibagi 40. Dapat 77,5. Berarti nilai rata-ratanya itu ada di 7,5 ini. C. Gitu ya, ini kemungkinan ada. Jadi untuk data berkelompok ini kemungkinan ada, karena kalau data tunggal itu menurut saya teman-teman udah tahu semua lah, tinggal ditambahin aja dibagi berapa orang. Tapi data berkelompok ini rata-rata saya lihat di soal UN itu setiap tahun ada. Jadi saya harap teman-teman bisa mengerti bagaimana langkah pengerjaannya gitu. Kamu harus cari apa kamu tahu gitu. Kayak data tengah itu kan mediannya kamu harus tahu, oh begini lalu kamu kalikan dengan banyaknya frekuensi, lalu dibagi dengan berapa banyak orang atau berapa banyak datanya itu, gitu. Paham ya? Ya, jadi untuk mengerjakan data berkelompok kamu perlu kamu perlu tabel, gitu. Oke? Sebenarnya gampang, cuman kamu harus teliti ngitungnya, karena kalau di UN kamu nggak boleh pakai alat bantu, nggak boleh pakai kalkulator atau handphone kan gitu. Oke? Bisa ya? Sip. Kita lanjut ke soal. Nah, sekarang tentang logaritma. Dua log 7 sama dengan A, dan 2 log 3 sama dengan B. Kamu disuruh cari nilai dari 6 log 14. Lihat deh, yang diketahui itu nggak ada basisnya 6, adanya 2 ya. Jadi ini ada soal UN sebenarnya biasanya kayak gini. Saya mau kasih tahu kamu cara pengerjaan begini. Jadi kamu ubah ini kan 6 log 14. Logaritma juga punya soal punya sifat kalau 6 logaritma 14 kamu bisa buat seperti ini. Log 14 per log 6 seperti ini. Nah, lalu kamu harus tentuin basisnya. Tentuin basisnya ini dari yang diketahui. Lihat angka mana yang paling banyak muncul dari yang diketahui.
Angka mana yang paling banyak muncul? Coba saya tanya. Angka mana yang paling banyak muncul? Angka 2. Ini kan 2 nih paling banyak muncul. Berarti kamu pakai basisnya 2. Nah, kamu pakai basisnya 2. Sudah. Berarti sudah kerja satu-satu. 2 log 14. 2 log 14 berarti 2 log 7 kali 2. Iya kan? Kemudian 2 log 6. 3 kali 2. Kan gitu. Selanjutnya kamu udah bisa ngerjain sendiri lah ya. 2 log 7, berarti ini gimana? Berarti 2 log 7 sifatnya ya. 2 log 7 tambah 2 log 2 kan gitu. 2 log 2 berapa? 1. Per 2 log 3 tambah 2 log 2. 2 log 2 berapa? 1. Berarti 2 log 7 berapa? A. A tambah 1 per 2 log 3 berapa? B. B tambah 1. Berarti jawabannya yang mana? Berarti jawabannya yang A 1 tambah A per 1 tambah B. Nih, yang B berarti. Ya, bisa ya? Saya teman-teman ya, kalau ada soal seperti ini kan, kamu kan nanti bingung loh. Nah, ini 6 log 14 soalnya. Tapi ini diketahui nggak ada yang basisnya 6. Kamu gak usah bingung. Kamu cari basis mana yang sering keluar. Gitu. Oke ya, bisa ya? Yep. Nah ini saya udah buat ininya, pembahasannya. Oke, sekarang 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B. Maka 15 log 20 berapa? Sama, caranya sama. Berarti kamu harus buat dulu. Aduh, sorry. Berarti kamu buat log 20 per log 15 kan gitu. Nah, jadi kamu pakai cara ini ketika basisnya ini nggak sesuai dengan ini. Kan nggak ada nih 15, ini nggak ada yang 15. Berarti kamu perlu pakai cara seperti ini, pakai sifat seperti ini. Jadi basisnya ini kamu ambil dari bilangan yang sering muncul. Berapa ini? Dari sini bilangan yang sering muncul berapa? Dari yang diketahui. Bilangan yang sering muncul itu berapa? Beneran 5. 3. Ini 3, ini 3. Ya. Ini 3. Udah, kamu pakai 3 log 20 itu berarti berapa kali berapa? 5 kali 4 berarti kan? Berarti 3 log 5 kali 4 per 3 log 15 berarti 3 log 5 kali 3. Jadi 3 log, berarti kan jadi 3 log 5 tambah 3 log 4 kan gitu. Berarti 3 log 5. 3 log 5 berarti berapa? B. Tambah
3 log 4. 3 log 4 ada nggak? Nggak ada kan? Adanya 2 log 3. Berarti begini. 3 log 4 ini 3 log 4 kan sama aja 3 log 2. Aduh, sorry. 3 log 2 pangkat 2, kan gitu. Lalu sifatnya gimana? 2-nya ini kita pindahin ke depan. Berarti 2 kali 3 log 2. Oke? Nah, sekarang 3 log 2 ada nggak di sini? Adanya 2 log 3. Sifat logaritma, kalau ini 2 log 3 sama dengan A, maka 3 log 2-nya akan jadi 1/A. Maka 2 kali 1/A. Berarti jadi 2/A. Ya udah, berarti jadi B tambah 2/A. Per 3 log 5 berapa B? Ya kan? 3 log 5B. Lalu tambah 3 log 3 berapa? 1. Oke, kamu mau iniin, mau sederhanakan, bisa. Misalnya ini jadi B tambah 2/A. Kita jadi per A ya, kita per A buat. Per A. Berarti ini jadi AB tambah 2 dikali, ini kan dibagi B tambah 1, berarti kali 1/B tambah 1. Berarti jadi apa ini? AB tambah 2 atau 2 tambah AB per A kali 1 tambah B. Ini kan AB tambah 2 atau 2 tambah AB bagi A, ini A kali B tambah 1 atau 1 tambah B. Itu jawabannya B. Ya, jadi teman-teman tambah tahu lagi ya. Kalau 2 log 3 sama dengan A, maka 3 log 2 ini sama dengan 1/A, kebalikannya. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Ini saya juga udah sediakan kok ininya pembahasannya. Jadi kalau misalnya bingung bisa dilihat di sini. Nah ini. Beserta dengan sifatnya juga. A log B sama dengan 1 per D log A. Gitu. Ini harusnya sebenarnya ini kita cari simpangan baku. Ini kita cari simpangan baku, cuman ini saya bingung slide-nya nggak muncul. Jadi ini rumus untuk mencari simpangan baku. Nanti slide-nya saya upload ya. Rumus untuk mencari simpangan baku. Ini datanya. Ini data tunggal 9, 4, 12, 11. X ini datanya dikurangin rata-ratanya. Kamu harus cari tahu dulu rata-ratanya berapa. Kalau sudah tahu rata-ratanya, ini kamu susun ini tabelnya, ini kan datanya nih. XI di sini ini datanya ya, data ke I-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Data pertamanya 9, data kedua 4, 12 sekian. Ini datanya dari soal. Kemudian datanya itu dikurangin nilai rata-ratanya. Rata-ratanya 8. Berarti 9 kurang 8 1. Berarti 4 kurang 8 min 4. 12 kurang 8 4. 11 kurang 8 3 dan seterusnya. Lalu apa lagi diminta dari rumusnya? XI kurang XI-nya dikurangin rata-ratanya. Berarti ini tadi berapa? Kan 1. Berarti 1 kuadrat 1. Ini dikuadratin kan? Min 4 kuadrat 16, 4 kuadrat 16, dan seterusnya. Lalu di total 52. Berarti sama dengan 52 dibagi N kurang 1. N ini banyaknya data. Berapa? Dibagi 8 orang. 8 kurang 1. 7. Sudah diakarin.
Dah. Seperti itu dia. Oke, saya rasa sampai di sini pertemuan kita. Ya, jangan lupa teman-teman, hari ini dapat apa? Yang awal tadi, limit, ya, cara pengerjaannya bisa substitusi, bisa faktor, bisa rasionalkan. Kemudian logaritma tadi, sifat-sifatnya itu jangan lupa. Kemudian cara mencari rata-rata dalam data berkelompok. Nah, itu jangan lupa. Kemudian apalagi? Rumus mencari inverse secara cepat tadi tuh, nah itu dihafal. Oke? Oke ya, bisa dimengerti ya? Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Kiranya apa yang dapat ini jadi bermanfaat, berguna untuk UN nanti. Ya. Jangan lupa yang saya pesanin tadi itu tuh dicatat ya. Apa aja yang dapat hari ini yang baru itu dicatat lagi supaya inget. Ya. Oke deh, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Selamat malam dan selamat istirahat. Videonya beserta slide-nya akan saya upload segera. Terima kasih.